Dengan tenang, Sarah menjelaskan bahwa potret makhluk tak tampak itu tidak berbahaya, bukan untuk mengganggu, melainkan sebaliknya menjaga dari gangguan. Dikenal sebagai pedangdut sukses yang kini juga merambah dunia komedi, Ayu Ting Ting memang betah tinggal di rumah lama yang berada di sebuah gang di kawasan Depok, Jawa Barat. Padahal selain berada di dalam gang, rumah itu juga memiliki titik-titik yang membuatnya tidak tenang. Salah satu yang selama ini dibiarkan kosong adalah kamar pribadinya. Sudah sejak lama Ayu tak berani tidur di kamar itu, apalagi jika malam hari. Kepada Ria Ricis, Ayu menunjukkan kamar private-nya yang konon membuatnya sering alami kejadian-kejadian tak ternalar. Apa saja kejadiannya? Udah berapa tahun nggak pernah ditidurin. Serius enggak? Serius. Karena ini kamar udah lama nggak ditempatin. Jadi kalau setiap masuk kamar sini, itu tuh baunya tuh kayak daun pandan. Ya. Hah, Bilkis aja tahu. Ya, daun pandan kayak bunga melati. Serius ini. Tapi waktu itu sempat manggil saudara yang emang orang pesantren, dia wiritin di sini semalaman. Berapa hari yang lalu baru dari situ baunya ya. Enggak, saya mah takutnya sama yang maha kuasa. Tidak hanya saat menerima kedatangan Ria Ricis, Ayu juga bercerita tentang kamarnya yang membuatnya tak pernah berani tidur sendirian di sana. Kamar pribadinya itu lebih banyak dibiarkan kosong siang dan malam. Kepada Sarah Wijayanto, Ayu juga berkisah tentang suasana hatinya yang selalu tidak tenang jika berada di kamar miliknya itu. Oleh sebab tak pernah bisa tidur di kamarnya, Ayu memilih tidur bersama-sama di lantai bawah. Karena selama beberapa tahun ini Wisnu, Ayu, sama Bilkis, sama adek Ayu tuh nggak pernah berani namanya tidur di atas. Nggak tahu kenapa, karena emang maksudnya nggak bisa tidur yang pertama. Terus ya kayak nggak enak aja. Ya makanya tadi saya bilang kalau yang baik ya diaminkan, kalau yang enggak ya jangan. Iya, jangan lupa bismillah. Setiap kita melangkah harus baca bismillah ya nak. Benar, begitu Sarah masuk kamar Ayu, memang ada yang tak biasa di sana. Suasana berbeda, terutama datang karena menurutnya keberadaan sosok tak terlihat yang selama ini memang sudah menghuni ruangan tersebut. Dengan tenang, Sarah menjelaskan bahwa potret makhluk tak tampak itu tidak berbahaya, bukan untuk mengganggu, melainkan sebaliknya menjaga dari gangguan. Sebab bukan sekali dua kali ada gangguan metafisika yang berusaha menyentuh Ayu dan keluarga besarnya. Satu dulu, yang paling penting energinya itu bukan energi jahat. Aku sama sekali tidak merasakan energi jahat. Sama sekali enggak. Justru malah energi sayang. Jadi energi sayang, aku ngerasain sosok ini sayang sama keluarga ini. Keluarga sayang sama keluarga itu agak protektif. Misalnya kalau ada mungkin kalau misalnya ada orang luar datang masuk ke dalam sini, dia bukannya gangguin tapi kayak ini orang bener nggak ya sama Ayu, baik nggak ya sama Ayu. Iya, dia sih nggak pernah dibuat-buat. Emang benar-benar sayang sama keluarga. Cari uang juga buat keluarga gitu. Tapi banyak orang yang masing jahat gitu. Kenapa anak kayak serangan Ayu nggak pernah jahat ke orang? Dan yang kebetulan yang ada di rumah Ayu Ting Ting itu cukup bersahabat, cukup baik. Bahkan rezeki Ayu Ting Ting makin melonjak di situ. Dia selalu identik dengan melati dan pandan. Mungkin juga itu Nyi Pandansari ya. Nyi Pandansari itu selalu pakai pandan dan pakai melati-melati seperti itu. Rupa-rupanya bentuk tak terlihat yang membuat Ayu tak pernah nyaman tidur di kamar pribadinya bukan sosok jahat.
Sarah memastikan figurnya sebentuk nenek dengan gaya dandanan masa lampau. Sosok ini sudah lama menjadi penjaga batin Ayu dan keluarga besarnya. Jika ingin diurut lebih jauh, wujud penjaga batin itu berasal dari era yang sangat silam, berasal dari terah leluhur ayah Ojak. Kak, dia udah lama kan di sini? Udah lama. Kayaknya Dari rumah Ayu zaman dulu. dari sebelumnya. Kan emang dari dulu ayah pertama kali nikah sama ibu kan tinggalnya emang di sini. Iya, udah lama ini mah. Maksudnya Dan ayah juga punya orang tua itu orang bisa gitu. Jadi punya Dulunya kalau orang dulu tuh kayak punya pegangan gitu. Mungkin dari leluhur daripada Ayu ya, karena sebelum dia naik masih sekolah pun dia rumahnya di situ. Kalau tempat tidur itu jarang ditempati, jarang dibuka, ya tentu ada makhluk astral yang lain yang nempatin. Yang penting ayah mah kalau selalu itu kalau dimanapun kamu harus mempunyai air wudhu, baik mau tampil nyanyi mau apa kamu harus punya air wudhu biar semua dilindungin dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang menghujat kamu. Itu biarin aja, kita serahin sama Allah. Sosok leluhur yang secara tak terlihat menjaga Ayu ternyata pernah dilihat oleh Syifa secara rinci. Adik kandung Ayu Ting Ting ini menggambarkan sosok yang konon berasal dari terah nenek moyangnya. Sambil terus bercerita, timnya Sarah Wijayanto selesai melukis sosok yang pernah dilihat Syifa. Sosoknya seperti apa? Rambutnya panjang, terus udah agak tua dikit, terus ya emang baik sih, emang nggak ngeganggu, maksudnya ngeganggu tapi dia sering ngeliatin, tapi dia kayak ya udah gitu, cuman ngeliatin kita aja. Kasih lihat ya. Waktu Tete lagi tidur. Iya, karena dia ngambil dari Ayu. ngambil yang nggak baik gitu dia ambil. Enggak sih, karena semua kan yang ngatur ya Allah gitu. Jadi buat saya tidaklah. Mungkin setiap manusia dikasih kelebihan gitu. Kadang mungkin itu benar, kadang juga enggak. Bayangan penghuni kamar Ayu yang dilihat Syifa dengan yang digambar oleh timnya Sarah ternyata sama. Bagi keluarga Ayu, Syifa memang spesial, memiliki kepekaan batin yang sangat kuat. Sudah sejak masih kecil, Syifa dianggap sebagai anak yang sensitif. Berbeda dengan Ayu, Syifa ternyata memiliki riwayat spiritual yang tidak main-main. Ia bahkan sudah 3 kali berganti nama sebelum nama terakhir yang dipakai. Tadi dari kelahir itu nama Syifa tuh Yunitri Utami. Terus sakit-sakitan karena sering melihat makhluk-makhluk halus dari bayi. Gue hampir mati suri. Iya, baik kan? Baik. Iya. Terus diganti jadi Firda Razak, nggak cocok lagi. Jadi kalau setiap lewat malam tuh kalau pulang tuh Syifa nunjuknya tuh ke arah-arah yang gelap-gelap mulu, nggak pernah mau diajak balik ke rumah gitu. Makanya sampai ketemu Kiai akhirnya diganti nama sampai sekarang Asyifa Nikaini. Karena sebetulnya Syifa ini macam wadah yang gampang sekali dimasukin ya. Karena mungkin anak ini indigo tetapi tidak diasah. Peristiwa tak sadarkan diri di sekolah menjadi catatan penting dalam hidup Syifa. Tapi yang paling mencengangkan muncul kejadian ganjil karena Syifa tiba-tiba menari dan tertawa-tawa misterius. Semua orang di sekolahnya termasuk para guru menyerah. Tak ada yang berhasil mencari solusi sampai Syifa dibawa pulang oleh ayah Ojak. Kenapa nih gue? Dikata temen gue bercanda. Sip, jangan bercanda. Gue mau pingsan. Gue bilang kayak gitu. Langsung gue dok aja. Hilang tuh lu. Hilang. Maksudnya udah nggak sadar tuh pingsan. Akhirnya ayah ibu jemput.
Kayak ibu jemput, ngeliat lah anaknya lagi geletak. Geletak lagi nari-nari, lagi ketawa-tawa. Lu nggak sadar tuh? Nggak sadar, gue Kata orang-orang lu nari, lu ketawa gitu. Iya, kuat banget. Allah dan Rasulullah SAW sudah mengajari kita bahwa satu langkah keluar dari rumah kita diminta untuk berdoa. Doanya pasti hafal, ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Atau mungkin ditambahi sebelum pergian jauh, ya, sholat safar 2 rakaat. Kemudian kita membaca lagi Bismillahi majriha wa mursaha. Kita baca lagi doa Allahumma hawwin alaina safarona hadza wa atwi anna bu'dahu wa anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Kemudian dalam perjalanan tidak melamun, kemudian tidak mengganggu, tidak merusak sekitarnya, juga tidak bersuara atau tangan usil, ya. Kemudian tidak lalai di perjalanan. Di tempat-tempat yang sepertinya menurut hati kita ini kayaknya ada sesuatu, pikiran kita bisa kemana-mana, nah, maka berlindunglah, fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah. A'udzubillah min syarri ma khalaq, a'udzubillah minasyaitonir rajim, dan terus ingat pada Allah. Insya Allah tidak akan terganggu sampai kita kembali ke rumah kita.